Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan kepada guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Lutfan bin Zain Basyaiban yang datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah, serta diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita hormati kepada para ketua, para sesepuh yang hadir, Bapak Ketua Majelis Taklim beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang juga kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa juga dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini, di mana di malam hari ini di samping Shahibul Bait mengambil rutinan pengajian mingguan, sekaligus beliau kemas dengan peringatan hari kelahiran atau maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti tausiahnya akan diisi oleh guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Lutfan. Nah, oleh karena itu sekedar kata sambutan pembuka dari saya, maka saya berharap kepada semua jamaah majelis agar berbagus adab, ya, berbagus etika, sopan santun. Nanti di saat mendengarkan tausiah simak baik-baik, mudah-mudahan apapun nanti akan beliau sampaikan semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang nafi', yang berkah, manfaat untuk kehidupan kita di dalam meraih keridhaan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Habibana, sebelumnya saya kasih sedikit informasi. Beginilah keadaan majelis mingguan kami. Jadi ketika antum hadir ke sini, kok antum menemukan suasana yang begitu berbeda dengan suasana yang biasa antum hadiri, ya mungkin di Magelang, mungkin di sana lebih terasa adab, sopan santun segala macamnya, dan ternyata di sini disaksikan ada hal-hal yang mohon maaf terasa kurang berkenan, baik dalam masalah tingkah laku jamaah dan lain sebagainya. Maka Anda mewakili mereka semua mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Maklumlah rata-rata kami di sini orang awam, ya. Nah, jadi kalau dalam urusan ilmu agama, ilmu etika, sopan santun kami terus terang merasa masih haus, merasa masih cetek, merasa masih sedikit sekali yang kami miliki. Nah, oleh karena itu kami butuh pencerahan, kami butuh masukan. Itu harapan terbesar kami. Mudah-mudahan dengan tausiah antum nanti bisa menjadi wasilah kami lebih bisa mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Syukur-syukur kita bisa memenuhi hak-hak beliau, maupun hak-hak kedua orang tua kita, maupun siapapun yang memiliki hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Minimal itu menjadi semacam kesadaran bagi kami semuanya. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin itu kira-kira sambutan pengantar dari saya mewakili rekan-rekan majelis sekaligus Shahibul Bait. Dan kami terus terang tidak bisa memberikan balasan apa-apa terhadap antum, hanya doa yang bisa kami panjatkan. Jazakumullah hasanah jazaa. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buat antum serta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan dengarkan tausiah beliau. Antum bebas saja ceramahnya, berdiri boleh, duduk pun santai. Jadi kita bikin majelis ini majelis maulid tapi dengan gaya yang santai. Pokoknya nyamannya kayak apa dipersilahkan. Nah, kepada beliau Al-Habib Ahmad Lutfan bin Zain Basyaiban kita haturkan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada Ustadz kita, Ustadz Fakhrul Razi, dan juga kepada Sahibul Bait, siapa? Uda Rapid, dan juga kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh kita, para asatidah, para hadirin hadirat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada mereka semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung, perkumpulan yang istimewa, yaitu perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini kita mengenang sosok seorang yang mulia, sosok seorang yang indah, sosok seorang yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di majelis-majelis semacam ini kita diajak untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal sejarah kehidupannya, untuk mengenal sosok pribadinya, untuk mengenal sifat-sifatnya, untuk mengenal akhlaknya yang begitu luhur dan begitu mulia dan juga sempurna. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita ini gak kenal sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad kita kalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu, mereka kenal betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka mengenal Nabi Muhammad? Dari kitab-kitab mereka. Sebab disebutkan di dalam kitab mereka, itu tentang sosok Nabi Muhammad ada disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dan bahkan mereka kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal kepada anaknya sendiri. Bayangkan, mereka kenalnya sama Nabi Muhammad seperti kenal sama anaknya sendiri. Sudah pengenalan yang begitu luar biasa, benar-benar kenal sama anaknya. Yang namanya orang tua pasti kenal sama anaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mereka mengetahui Muhammad, mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal kepada anak mereka sendiri. Akan tetapi sebagian mereka itu menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Jadi tahu mereka itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga dikisahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 25 tahun sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, beliau pernah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Itu ditemani oleh seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini kalau di Indonesia mungkin nama perempuan. Iya, kebanyakan nama perempuan Maisarah. Tapi Maisarah di sini yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki. Bangsa Arab itu Maisarah adalah laki-laki. Maisarah ini adalah budaknya, pembantu laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Maisarah dan juga rombongannya ke negeri Syam untuk berdagang. Sesampainya di negeri Syam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu singgah atau berteduh di bawah sebuah pohon yang kebetulan pohon tersebut letaknya dekat dengan tempat peribadatan seorang pendeta Nasrani yang bernama Nastura Ar-Rahib. Nabi Muhammad singgah ada di bawah pohon tersebut. Ketika Nastura Ar-Rahib melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nastura
langsung takjub, langsung kaget dan mengatakan, "Ma nazala tahta hadhihi sajarah qattu ba'da Isa illa nabi." Kata Nastura, tidak berteduh, tidak singgah ada di bawah ini siapapun itu setelah Nabi Isa kecuali dia seorang nabi. Dan aku bersaksi bahwasanya ini adalah nabi pada umat ini, wa huwa akhirul anbiya, dan nabi yang terakhir. Ini kata Nastura Ar-Rahib. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ini didatangin, disamperin oleh Nastura Ar-Rahib, pendeta tersebut. Nastura tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ihdzar ala nafsik min kaidil yahud wan nasara." Kata Nastura, "Wahai Muhammad, waspadalah, hati-hatilah atas dirimu dari tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani." Begitu pula Nastura tersebut memberikan pesan juga kepada Maisarah untuk supaya Nabi Muhammad ini dijaga. Jangan sampai Nabi Muhammad ini keberadaannya diketahui oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka nggak terima kalau ada Nabi di akhir zaman nanti itu bukan dari kelompok mereka, tapi dari kelompok bangsa Arab. Sehingga kalau mereka mengetahui keberadaan Nabi Muhammad bakal dibunuh. Masya Allah, ini Nastura tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau itu Nabi, tahu. Lalu kemudian si Maisarah yang mendampingi Nabi Muhammad ini bertanya kepada Nastura, "Kaif arafta annahu fina?" Bagaimana engkau ini bisa mengetahui bahwa dia seorang Nabi ada pada kelompok kami, ada pada rombongan kami? Maka dijawab oleh Nastura, "Innakum lamma agbaltum lam yabqa syajarun wala hajarun illa wasajada ila jihadikum." Kata Nastura, tatkala kalian itu baru datang, baru sampai, ya, maka tidak ada pohon dan batu melainkan pohon dan batu tersebut sujud ke arah kalian, sujud penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini pendeta tapi kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang kenabian, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian mereka itu menyembunyikan tentang kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang Nabi Muhammad itu disembunyikan. Sebagaimana dulu ada seorang tokoh ulama dari agama Yahudi namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini tokoh ulama dari agama Yahudi yang kemudian nanti itu Ka'bul Ahbar itu masuk Islam, memeluk Islam di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Ka'bul Ahbar tahu betul tentang Nabi Muhammad, kenal betul dengan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak pernah berjumpa. Dari mana mengenalnya? Dari kitab Taurat. Di kitab Taurat itu ada tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga disebutkan itu dalam kitab Maulid Ad-Daibai, kalamnya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar mengatakan, "Allamani abit Taurat illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk." Kata Ka'bul Ahbar, dulu ayahku itu mengajari aku kitab Taurat. Semua isi kitab Taurat diajarkan kepada Ka'bul Ahbar, kecuali satu lembaran nggak diajarkan. Satu lembaran tersebut disimpan, dimasukkan ke dalam sebuah peti yang sekiranya nggak ada satupun orang yang mengetahui, disimpan itu. Setelah lama berjalannya waktu sampai ayahnya Ka'bul Ahbar meninggal dunia. Ketika telah meninggal dunia, kata Ka'bul Ahbar, "Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam yagussu sya'rahu wa yatazil ala wasatih yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam." Ila akhir ma qala. Kata Ka'bul Ahbar, tatkala ayahku meninggal dunia, ini Ka'bul Ahbar penasaran, ini apa sebenarnya sih yang di dalam kotak peti tersebut yang disimpan oleh ayahku selama ini. Dibukalah itu peti oleh Ka'bul Ahbar. Ternyata lembaran tersebut berisi tentang memberitakan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang kelahirannya ada di Mekah, hijrahnya di Madinah, dan kekuasaannya meluas sampai ke negeri Syam. Ia mencukur rambutnya, berkain pada pinggangnya, dan ia menjadi nabi yang terbaik, dan umatnya pun menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia. Subhanallah, sampai disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi yang terbaik, umatnya pun umat yang terbaik dan umat yang termulia. Tahukah kita
Kenapa kita menjadi umat yang mulia? Apakah karena amal soleh kita? Apakah karena amal ibadah kita? Kalau kita mulia karena amal soleh kita, karena amal ibadah kita, kita kalah dengan umat-umat Nabi terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya sampai 1000 tahun. Sehingga kalau mereka beribadah dalam 1000 tahun tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka sesuai panjangnya umur mereka. Akan tetapi kita umatnya Nabi Muhammad ada nggak yang umurnya 1000 tahun? Kira-kira di Tungkal ini ada nggak umurnya sampai 1000 tahun? Nggak ada. Ya, di dunia pun mungkin nggak ada umur sampai 1000 tahun. Umur umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jarang sampai lebih dari 70, itu jarang. Kalau seandainya ada berarti bonus. Tapi bonus yang barokah, bukan bonus yang nggak barokah. Bonus yang barokah itu bagaimana? Ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah, itu digunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Bonus yang nggak barokah, ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin taat sama Allah, tapi semakin bertambah maksiatnya kepada Allah. Ini umur yang nggak barokah. Sebenarnya umur itu bukan dilihat dari panjangnya. Keberkahan umur itu bukan dilihat dari panjangnya umur. Kata Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah salah satu tokoh ulama besar, murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Samdud Durar, Maulid Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, beliau mengatakan, barakatul umur mahu bitulil umur, bal bifi'li ta'at wa tarkil mukhalafat. Kata beliau, keberkahan umur itu bukan dilihat dari panjangnya umur, akan tetapi keberkahan umur itu dilihat kalau umurnya itu digunakan untuk berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Itu keberkahan umur. Mudah-mudahan semua yang halal dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 1000 tahun. Mau nggak? 500 tahun mau nggak kita dipanjangkan umurnya? Kita kayaknya bosen kalau dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Ngelihat di dunia itu lagi sampai 1000 tahun, bayangkan. Kita bosen, ya. Sehingga apa? Pengen mati aja lah, pengen ngelihat surga. Mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayuhal ikhwan wal akhawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini menjadi umat yang mulia bukan karena amal ibadah kita, bukan karena amal soleh kita, akan tetapi karena apa? Kata Imam Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sebab semulia-mulia Rasul, Nabi Muhammad semulia-mulia Rasul, kita menjadi umat yang termulia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulia karena kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kita mulia karena kita ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun itu, apapun itu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia. Apapun dan siapapun itu. Anda tahu kota Makkah dan kota Madinah. Kota Makkah ini kota yang mulia. Kota Makkah ini mulia bukan karena gedungnya, bukan karena Ka'bahnya, bukan karena bukit-bukitnya, bukan karena pemandangannya, bukan. Akan tetapi kota Makkah ini mulia karena di situ menjadi tempat kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah pun begitu. Nabi Muhammad, kota Madinah menjadi mulia itu karena di situ menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad dan menjadi tempat wafatnya Nabi Muhammad, dan di situ pula Nabi Muhammad dikebumikan. Anda tahu, tanah seluruh dunia, dimanapun itu tanah yang paling mulia, tanah yang paling afdal adalah tanah yang ada di kota Madinah, tanah yang menyimpan jasad suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanah yang paling afdal. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu beliau mengatakan di dalam majmu' kalamnya, wal buq'atul lati dhammat a'dha'ahu sallallahu alaihi wasallam afdalu minal 'arsy wal kursi. Kata beliau, sebidang tanah yang menyimpan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kuburannya Nabi Muhammad, itu lebih afdal daripada arsy dan kursinya Allah. Arsy adalah makhluknya Allah, kursi adalah makhluknya Allah, Nabi Muhammad adalah makhluknya Allah. Apapun itu, siapapun itu selain Allah adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wallahi ma khalaqallahu wa ma zara'a wa ma bara'a nafsan akram alaihi min Muhammad. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, demi Allah, Allah tidak pernah menciptakan sampai diulang 3 kali. Khalaqa, zara'a, bara'a, maknanya sama, menciptakan. Allah tidak pernah menciptakan satu jiwa atau satu makhluk yang lebih mulia di sisinya lebih daripada Nabi Muhammad. Gak ada. Nabi Muhammad yang termulia, sehingga tanahnya pun yang menyimpan jasadnya Nabi Muhammad menjadi tanah yang mulia. Subhanallah. Kita sekarang ini berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan mulia bukan? Bulan yang mulia. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang mulia. Padahal dahulu sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal ini bulan yang gak punya kemuliaan sama sekali. Seperti bulan lainnya, seperti bulan Muharram dan seterusnya. Gak punya kemuliaan sama sekali ini bulan Rabiul Awal dahulu. Akan tetapi, kenapa bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia? Karena di bulan ini Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalau kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan Nabi Muhammad lahir ada di bulan yang sudah punya kemuliaan, seperti bulan Muharram misal? Kenapa? Karena seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ada di bulan yang sudah punya kemuliaan, maka orang-orang akan menyangka bahwasanya Nabi Muhammad mulia itu karena lahirnya di bulan yang mulia. Akan tetapi Allah pilihkan bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan yang gak ada kemuliaannya, yaitu bulan Rabiul Awal, sehingga bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu mulia, memang zatnya sudah mulia. Nabi Muhammad mulia bukan karena suatu hal, akan tetapi suatu hal itulah yang mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apapun itu, siapapun itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita menjadi mulia. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kira-kira bahagia enggak kita dijadikan umat Nabi Muhammad? Senang apa enggak kita jadi umat Nabi Muhammad? Tentunya kita senang. Alhamdulillah, kenikmatan yang sangat besar yang gak pernah kita minta sama Allah. Apa kita pernah di dalam perut kita ini sebelum dikeluarkan oleh ibunda kita minta sama Allah, ya Allah, keluarkanlah aku, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad? Gak pernah. Ini sudah ketentuan Allah. Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu diantaranya, yaitu dengan cara kita meneladani apa saja yang ada pada diri Nabi Muhammad, meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan bisa meneladani Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa mengikuti Nabi Muhammad tanpa terlebih dahulu kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus kenal dulu. Kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad harus kenal. Kalau kita nggak kenal, apa yang mau diteladani dari Nabi Muhammad? Sementara kita belum kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kalah sama orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka kenal betul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sejarah kehidupannya Nabi Muhammad itu nggak disembunyikan dalam agama Islam. Disembunyikan nggak? Nggak disembunyikan. Bahkan ditulis di berbagai macam kitab. Bahkan sampai puluhan kitab. Bahkan sampai ratusan kitab ditulis tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kitab tentang sejarah Nabi Muhammad namanya Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad, sampai 12 jilid. Satu jilidnya itu ada sampai 500 sampai 600 halaman. Kira-kira kita mau baca nggak seperti itu? Baru melihat kitabnya udah pening kepala kita. Iya, baru melihat kitabnya udah pusing. Apalagi pas dibuka. Udah dibuka, kita nggak tahu artinya apa ini artinya. Tambah pusing lagi, stres kita. Iya, baru ngelihat kitabnya aja setebal itu sampai 12 jilid kita udah pusing. Makanya para ulama itu, masya Allah,
Kitab sebanyak itu dibaca oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka pengen kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, hingga para ulama ini mengarang banyak kitab maulid. Ya, ada maulid yang kita baca ini maulid Ad-Dhiya'ul Lami', ada maulid Samtud Durar, ada maulid Ad-Daibai, ada maulid Al-Barzanji, Syaraful Anam, dan seterusnya. Ini kitab maulid yang tipis, nggak tebal. Ya, kalau kita baca, apalagi Ad-Dhiya'ul Lami', kita baca nggak ada sejam udah selesai mungkin. Kalau kita baca sendiri, kalau kita baca bareng-bareng kan ada sholawatnya, ada sambutannya, ada makan-makannya, ada ngopinya, ada rokoknya. Ya, kalau kita baca sendiri itu nggak ada sejam udah selesai itu kitab Maulid Ad-Dhiya'ul Lami'. Itu kitab tipis-tipis. Kalau kita masih nggak mau membacanya, kalau kita masih nggak mau kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita tidak punya malu sama Allah. Kita tidak punya malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau nanya, kira-kira di sini udah pada kenal belum sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak-bapak, ibu-ibu udah pada kenal belum sama Nabi Muhammad? Lebih kenal mana? Lebih kenal Nabi Muhammad apa lebih kenal sama artis? Biasanya ibu-ibu yang biasa suka nonton televisi, ya. Di RCTI, apalagi Indosiar dan seterusnya, artis-artis yang di televisi kenal semua. Nama artisnya Fulan, bapaknya namanya Fulan, kakeknya Fulan, neneknya Fulan, kenal semua. Semua artis kenal. Bahkan sampai perabotan-perabotan yang di dalam rumahnya artis saja kenal, tahu. Ini TV-nya si artis ini, misal Raffi Ahmad, ini punya TV bagus banget, ini ditaruh di belakang sini, ditaruh di ruang tamu sebelah sini, tahu semua. Padahal nggak pernah ketemu sama artis, padahal nggak pernah datang ke rumahnya artis, nggak pernah ngapalkan juga, tapi bisa hafal. Tapi giliran ditanya tentang Nabi Muhammad nggak paham, ya. Giliran ditanya tentang Nabi Muhammad nggak tahu. Kita nggak pantas sebagai umat Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenali Nabi Muhammad. Kalau kita belum kenal sama Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad dengan mendatangi majlis-majlis semacam ini. Dahulu 1400 tahun lebih yang lalu, kalau mereka mau kenal sama Nabi Muhammad, mereka tinggal datang ke Madinah. Mereka tinggal datang ke masjidnya Nabi. Di situ mereka akan berjumpa dengan Nabi, di situ mereka akan bertemu dengan Nabi, dan di situ mereka akan kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan nasibnya kita yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, setelah zamannya Nabi Muhammad? Kita mau mengenal Nabi Muhammad SAW dari mana? Mau ke Madinah? Jauh. Mau jalan kaki? Capek. Ya, mau jalan kaki ke Madinah, ya. Tapi Nabi Muhammad udah nggak ada. Nabi Muhammad udah di alam barzakh, udah pindah alam. Ya, kita bagaimana kita mau mengenal Nabi Muhammad? Zamannya jauh dengan zamannya Nabi Muhammad. Tak lain dan tak bukan, yaitu dengan mendatangi, menghadiri majlis-majlis semacam ini. Majlis-majlis yang diajarkan tentang Nabi Muhammad, majlis-majlis yang diajarkan tentang sosok pribadi Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad. Maka di situ kita akan kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, maka kita akan dapat mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad, maka kita akan bisa mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita sudah bisa mencintai Nabi Muhammad, maka kita kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka cintai Nabi Muhammad. Kalau kita pengen dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, cintai dulu sama Nabi Muhammad. Jangan kita cuma harapan, ya Allah aku pengen masuk surga, ya Allah aku pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita nggak cinta sama Nabi Muhammad. Ini harapan tanpa usaha. Kalau kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad, kalau kita pengen dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, cintai dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan timbul di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad tanpa terlebih dahulu kita mengenal Nabi Muhammad. Makanya di majlis-majlis semacam ini kita diajak untuk kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang terbaik, orang yang terindah, orang yang teristimewa, perangai maupun fisiknya. Kalau kita bicara fisiknya Nabi Muhammad, kalau kita bicara fisik, maka fisik yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling istimewa adalah fisiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada aibnya sedikit pun, tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada keburukannya sama sekali. Dan kita harus meyakini itu semua ada pada diri Nabi Muhammad. Gak ada keburukan, gak ada aibnya sama sekali. Itu hingga disebutkan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah taala qad ja'ala khalqa badanihi syarif ala wajhin lam yadhhar qablah wala ba'dah khalqu adamiyyin misluh. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ketahuilah bahwasanya di antara termasuk kesempurnaan keimanan kita dengan Nabi Muhammad, yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fisiknya Nabi Muhammad dengan fisik yang tidak pernah nampak, yang tidak pernah muncul sesosok manusia seperti Nabi Muhammad sebelum maupun setelahnya, nggak akan ada. Anda cari itu seluruh dunia, dari ujung dunia paling timur sampai ujung dunia paling barat, maka tidak akan Anda dapati seseorang yang fisiknya lebih sempurna, lebih indah, lebih elok daripada fisik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya sempurna, zahir maupun batin sempurna. Hingga Al-Imam Al-Busiri mengatakan di dalam buldahnya, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Kata beliau, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesosok manusia yang telah sempurna, ma'nahu wa suratuhu, zahir dan batinnya sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Nabi Muhammad suci, bersih daripada persamaan, yakni tidak ada satupun orang yang menyamai Nabi Muhammad dalam keindahannya. Maka Nabi Muhammad itu diibaratkan permata keindahan yang tiada duanya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zahir maupun batinnya sempurna. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, enggak ada aibnya sedikit pun, enggak ada cacatnya, enggak ada keburukannya sama sekali. Hingga orang-orang itu kalau mau mencari aibnya Nabi Muhammad enggak bakal dapat. Orang-orang zaman dahulu di zamannya Rasulullah, kalau mau cari aibnya Nabi Muhammad, mau cari keburukannya Nabi Muhammad, enggak bakal dapat. Bahkan banyak di antara mereka baru menyaksikan Nabi Muhammad sudah masuk Islam. Baru saja menyaksikan Nabi Muhammad sudah masuk Islam, menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dulu ada satu orang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini penyair ulung, penyair handal, hebat kalau menciptakan sebuah syair. Dan Hasan bin Thabit ini dibanggakan oleh kaum kafir Quraisy. Hingga suatu ketika Hasan ini dipanggil oleh pemimpin kaum kafir Quraisy kala itu, dipanggil, wahai Hasan, ke sini. Tolong buatkan syair tentang penghinaan terhadap seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sebelumnya Hasan bin Thabit ini belum pernah mengetahui siapa itu Muhammad bin Abdullah. Disuruh buatkan, dikasih DP dulu bahasa kita. Nih contohlah kita misal kasih DP, ini kamu saya kasih DP 3 juta. Nanti 7 jutanya nyusul, kalau udah jadi syairnya baru akan saya tambahin 7 juta. 10 juta mau dikasih uang. Itu misal kita ya. Itu untuk membuatkan syair tentang penghinaan kepada Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit ini belum tahu Nabi Muhammad bin Abdullah ini siapa. Akhirnya apa kata Hasan bin Thabit? Ya saya mau, tapi terlebih dahulu saya ingin tahu sosok siapa itu Muhammad bin Abdullah. Saya harus bertemu, saya harus cari itu aibnya, keburukannya, cacatnya mana. Baru kalau sudah ditemui saya akan buatkan syair. Akhirnya Hasan bin Thabit duduk ada di bukit kecil yang biasa dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di situ. Ketika Rasulullah lewat, diikuti dari belakang, itu dipandang itu Rasulullah dari ujung kepala sampai kaki, dilihat oleh Hasan bin Thabit. Dilihat ini mana keburukannya, ini mana aibnya, ini mana cacatnya, dilihat. Tapi nggak ditemui oleh Hasan bin Thabit.
Hasan bin Thabit nggak menemukan keburukan yang ada pada diri Rasulullah. Hasan bin Thabit malah mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduru illa ala gadri ruhun minan nuri fi jismin minal gamari kahayyatin nusijat bil anjumi zuhuri. Kata Hasan bin Thabit, tatkala aku melihat pancaran cahaya yang terpancar dari wajah dan fisik Muhammad bin Abdullah, maka aku letakkan kedua tanganku ini pada mataku. Karena aku khawatir mataku ini buta, karena melihat begitu indah, begitu sempurna wajah dan fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kadar kemampuanku. Rohnya dari cahaya, dibungkus dalam tubuh dari rembulan, seakan seperti hiasan yang ditenun dengan bintang-bintang yang gemilang, kata Hasan bin Thabit. Kemudian Hasan bin Thabit kembali kepada kaum kafir Quraisy, dan duit DP-nya itu 3 juta dikembaliin. Ini uangnya saya kembalikan kepada kalian. Kenapa bisa begini? Kata orang-orang kafir, iya, tujuan kamu, saya ini disuruh mencari aibnya Muhammad bin Abdullah. Saya sudah bertemu Muhammad bin Abdullah, saya sudah cari Muhammad bin Abdullah, nggak ada aibnya, nggak ada cacatnya, nggak ada keburukannya sama sekali. Dan aku akan beriman dengan Muhammad bin Abdullah. Baru melihat sosok Nabi Muhammad, langsung beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menjadi sahabatnya Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit menjadi syairur Rasul, penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Thabit ini sahabat Nabi yang nggak bisa perang. Para sahabat Nabi lainnya itu mereka bisa perang. Kalau mereka berperang, mereka bawa pedang mereka bawa panah mereka, tombak mereka bawa. Tapi Hasan bin Thabit ini nggak bisa perang. Perangnya pakai apa? Pakai syair. Di saat para sahabat lain itu perang dengan senjata mereka, Hasan bin Thabit perang dengan syair. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang membuatkan syair penghinaan terhadap Rasulullah, itu dibalas oleh syairnya Hasan bin Thabit, kalah sudah. Ini luar biasa Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu sering melantunkan syair pujian terhadap Rasulullah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika mendengarkan syairnya Hasan bin Thabit kepada Rasulullah. Ini bukti Rasulullah itu ridho kalau ada orang yang memuji Nabi Muhammad, yang melantunkan syair untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Hasan bin Thabit itu duduk ada di masjid melantunkan sebuah syair. Kemudian lewatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab lewat, ditegur itu Hasan bin Thabit, enggak boleh melantunkan syair di masjid, kata Sayyidina Umar. Lalu apa kata Hasan bin Thabit? Qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairum minka. Aku dulu pernah melantunkan syair di masjid ini, sedangkan di dalam ini ada sosok seorang yang lebih baik dan lebih mulia dari ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Umar ketika mendengarkan itu langsung terdiam, nggak menegur lagi. Bagaimana Sayyidina Umar mau menegur, sedangkan Hasan bin Thabit itu ketika di zamannya Rasulullah melantunkan syair di hadapan Rasulullah nggak melarangnya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab enggak melarang Sayyidina Hasan bin Thabit untuk melantunkan syair di dalam masjid. Subhanallah. Itu di antara syair yang begitu indah yang dilantunkan oleh Hasan bin Thabit di hadapan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang syairnya masih dilantunkan, ada di mana-mana. Apa kata Hasan bin Thabit? Wa ajmalu min kalam taragabtu ainun wa akmalu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan bin Thabit, yang lebih indah darimu wahai Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata. Yang lebih sempurna darimu wahai Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita kecuali hanya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tercipta nggak ada aib, nggak ada keburukan, nggak ada cacatnya sedikit pun nggak ada. Seakan-akan engkau ini dicipta sesuai keinginanmu sendiri. Seakan-akan apa? Pesan. Kalau kita mau diciptakan sama Allah, kita ditawarin sama Allah, mau model yang bagaimana nih? Saya ciptakan kamu. Yang ganteng apa yang jelek?
Yang cantik apa yang jelek? Kira-kira kita milih mana? Milih cantik dan ganteng apa milih jelek? Pasti milih yang ganteng. Kalau kita ditawarin sama Allah mau diciptakan yang bagaimana, kita pasti milih yang ganteng. Hidungnya mancung, kulitnya putih, ya, matanya indah dan seterusnya, intinya sempurna. Seakan-akan seperti itu. Nabi Muhammad SAW diciptakan seakan-akan pesen dulu. Padahal itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah takdirnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Muhammad dengan ciptaan yang begitu indah, dengan ciptaan yang begitu sempurna. Gak ada satupun makhluk sebelum maupun setelahnya sosok makhluk seperti Nabi Muhammad. Hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, lam ara mithlah qablah wala ba'dah. Aku tidak pernah melihat sosok manusia yang seperti Nabi Muhammad sebelum maupun setelahnya. Begitulah fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita bicara fisik Nabi Muhammad, mungkin kita bukan mungkin lagi, pasti nggak bakal bisa kita mencontoh fisiknya Nabi Muhammad. Mustahil, 1000 mustahil kita bisa mencontoh fisiknya Nabi Muhammad, nggak bakal. Itu sudah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad? Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahibul ratib, penyusun ratibul Haddad, beliau mengatakan di dalam sebuah syairnya, Nabiyyun 'azimun khuluquhul khulqul ladzi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliaulah seorang nabi yang akhlaknya diagung-agungkan oleh Sang Maha Agung, yaitu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas budi pekerti yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat agung. Ini pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada akhlaknya Nabi Muhammad. Manusia mana yang dipuji dengan begitu agung akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta selain Nabi Muhammad? Enggak ada. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuji Nabi Muhammad, maka pujian manapun, makhluk manapun memuji Nabi Muhammad itu kalah dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau seperti apapun indahnya pujian kita kepada Nabi Muhammad, itu masih kalah dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Hingga Al-Imam Ibn Al-Farid, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, ara kulla madhin fin nabi mugassira wa in balagha al-muthni alaihi fa akthara idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamdahil wara. Kata Al-Imam Ibn Al-Farid, beliau mengatakan, aku melihat semua pujian yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih kurang. Meskipun sang pemuji ini dengan bahasa yang indah, bermubalaghah, bahasa yang begitu indah dan banyak pujiannya kepada Nabi Muhammad. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sang penciptanya saja memuji Nabi Muhammad, maka apalah arti pujian makhluk, pujian manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah ayyuhal ikhwan, fisiknya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh semua manusia, yang dipuji oleh para sahabatnya, oleh para pecintanya, oleh para pengikutnya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, sebagai orang-orang yang bisa meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak keluar dari jalurnya Nabi Muhammad, tidak keluar dari jalurnya para sahabat. Kita ditetapkan kaki kita selalu dalam jalannya Nabi Muhammad. Thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fazal wa tatabba'i wa madu ala qasdi sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah panjang umur kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam,
dalam keadaan la ilaha illallah, kita dimuliakan ruh kita kelak di akhirat insyaallah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wa krimil arwaha minna biliga khairil anami, wa krimil arwaha minna biliga khairil anami, wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Dan mudah-mudahan kelak di dalam surga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, bersama para sahabatnya, bersama para ahlul baitnya, bersama para pecinta-pecintanya, bersama para aulia dan salihin, bersama para kekasih-kekasihnya Allah, bersama para kekasih dan pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang sopan untuk saya sampaikan. Mohon beribu-ribu maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah sama jasa. Betapa luar biasa jabaran yang telah beliau sampaikan. Paling tidak itu menjadi semacam pamrikah bagi kita umat Rasulullah SAW, khususnya Muhammadiyah sallallahu. Betapa mendengar itu tadi menjadikan malu ya di hati kita, betapa jauhnya kita daripada akhlak junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya memberikan petunjuk kepada kita semua untuk sedikit demi sedikit bisa menjadikan junjungan kita Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang terbaik untuk kita jadikan ya artis kita dunia akhirat. Kita contoh dalam segala aspek kehidupan beliau, terutama ya akhlaknya itu. Dan ini tadi harapan dengan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah beliau. Mudah itu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin untuk lebih menyempurnakan majelis di malam hari ini kita tutup dengan pembacaan doa selamat yang lagi-lagi karena ini sifatnya jarang kita haturkan kepada beliau untuk menutup majelis kita ini. Kepada beliau sekali lagi kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة.